Hai, perkenalkan nama saya Laura Lupana dari Prodi D3 Pidanastika Santa Elizabeth Medan. Salam sehat dari saya. Di video kali ini saya akan mempraktekkan asuhan persalinan dalam kebidanan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya video saya. Yang pertama itu kita menyiapkan pasien. Setelah kita menyiapkan pasien, kemudian kita posisikan pasien sebagaimana posisi melahirkan. Kaki dibuka, direnggangkan. Jangan lupa untuk membuka bagian bawah pasien. Posisinya seperti ini dan jangan lupa untuk menutup privasi. Kemudian kita tutup sampirannya untuk menjaga privasi pasien serta lingkungan. Itu kita menyiapkan alat-alat. Untuk di rumah sakit sudah disediakan troli. Untuk bagi kita sebagai mahasiswa, di mana di masa COVID ini kita menggunakan alat seadanya. Kita menggunakan di dalam bak instrumen ada umbilical cord, kemudian arteri 2, kemudian ada gunting episiotomi, lalu ada kateter, selang kateter, kemudian ada juga jarum untuk kita mengisi atau memasukkan cairan oksitosin untuk mengeluarkan plasenta nanti. Kemudian kita menggunakan atau contohnya ini seperti kom kecil yang diisi dengan kapas DTT. Lalu setelah menyiapkan peralatan bagian dalam, kita menyiapkan alat untuk pelindung si penolong atau si bidannya. Seperti memakai apron, kita ganti sebagai sarung karena saya tidak mempunyai apron. Kemudian kita memakai masker, jangan lupa tetap menggunakan masker. Lalu kita memakai pelindung kepala, kemudian sepatu bot. Lalu di mana di masa pandemi ini kita menggunakan face shield. Setelah kita selesai melakukan menyiapkan peralatan serta kita telah memakai alat pelindung diri, kemudian kita mencuci tangan dengan 6 langkah di air yang mengalir. Mencuci tangan, kemudian kita memakai sarung tangan. Kita pakai sarung tangan. Jangan lupa sebelum kita mencuci tangan, kita melepaskan semua peralatan yang ada di tangan seperti jam tangan ataupun cincin. Kita pakai sarung tangan sebelahnya. Setelah itu kita tidak boleh menyentuh apapun kecuali bagian bawah ibu yang akan kita bersihkan dengan menggunakan kapas DTT. Setelah kita mencuci tangan dan memakai sarung tangan tanpa terkontaminasi sarung tangan dengan apapun atau alat apapun, kita mengambil kapas DTT. Kemudian kita bersihkan labia mayora dan labia minora. Kita buka, kemudian kita bersihkan dengan kapas DTT satu persatu dari jarak yang jauh. Kita bersihkan dari yang terjauh sampai ke perineum, kemudian kita letakkan di bengkok. Karena bengkoknya tidak ada, kita letakkan di tempat sampah. Kemudian
kita hapus dari yang terdekat sampai ke perineum, kemudian yang tengah. Setelah kita bersihkan, lalu kita periksa bagian dalam apakah sudah pembukaan 10 dan sudah adanya ketuban pecah. Kita masukkan 2 jari kita. Pertama bagian jari tengah kita masukkan. Kita suruh ibu untuk menarik nafas lalu membuang. Ibu tarik nafasnya. Setelah kita suruh ibu tarik nafas, kita masukkan tangan jari tengah kita supaya ibu tidak merasakan sakit. Ibu tarik nafasnya ya, buang. Kemudian kita masukkan lalu jari telunjuk kita. Ibu tarik nafas lagi, buang. Kemudian kita raba sedikit. Apakah pembukaan sudah 10? Apabila pembukaan sudah 10, maka sudah lengkap. Kemudian kita periksa kembali. Apakah air ketuban sudah pecah atau belum? Apabila belum, kita pecahkan dengan menggunakan cara amniotomi. Kita ambil setengah koher. Kemudian kita masukkan setengah koher. Jarum yang tajamnya kita masukkan ke dalam. Ujung yang tajamnya, bukan jarum. Kita masukkan. Ibu tarik nafasnya, buang. Tarik nafas, buang. Kita masukkan secara perlahan supaya ibu tidak merasakan sakit. Kemudian sudah masuk setengah koher, lalu kita putar sedikit agar merobek bagian ketuban. Setelah pecah ketuban atau sudah kita robekkan dengan menggunakan setengah koher, kita letakkan di bagian bengkok atau di bagian tempat yang kotor alatnya. Lalu kita suruh ibu tarik nafasnya. Ibu tarik nafas lagi ya, buang. Tarik nafas, buang. Kita keluarkan jari kita yang telunjuk pertama, kemudian jari tengah. Setelah itu, setelah kita memeriksa bagian dalam, kita melepaskan sarung tangan dan menggantikannya dengan sarung tangan lainnya. Setelah kita melakukan pemeriksaan dalam dan pembukaan 10 sudah lengkap serta air ketuban sudah pecah, kita memposisikan ibu. Ibu posisinya seperti mengangkang ya. Setelah kita posisikan, kita atur ibu untuk menenangkan diri atau merilekskan. Ibu rileks ya, santai saja, santai. Ibu tidak perlu takut. Kita bilang seperti itu untuk menyemangati ibu, dan kita suruh kepada suami untuk memberi semangat. Kemudian kita meletakkan underpad sebagai pengalas untuk ibu. Kita suruh ibu mengangkat sedikit bagian bokongnya. Ibu angkat sedikit bagian bokongnya ya. Permisi ya ibu. Oke, setelah itu kita memakai sarung tangan kembali. Setelah kita memakai sarung tangan steril, semua kita harus menggunakan sarung tangan steril supaya menjaga kesterilan dan tidak adanya kuman. Lalu kita mengambil kain untuk menyangga seperti ini ya, di bagian bawah untuk menangkap bagian bawah kepala bayi. Seperti ini. Kemudian tangan kita yang satunya bagian di atas, berada di atas. Ibu mengejan, kita memberikan semangat. Iya ibu, bagus. Terus ibu usahakan ibu itu sendiri yang mengejan tanpa kita suruh. Tidak usah kita bilang, ibu ayo terus mengejarnya. Tidak usah. Kita bilang, bagus ibu. Iya terus ibu. Bagus ibu. Iya. Sedikit lagi ibu. Iya sedikit lagi. Setelah kepala bayi keluar seperti ini, kita contohkan. Kemudian kita ambil kasa untuk melap bagian muka. Kita lap hanya sekali saja. Kemudian kita pegang seperti ini. Setelah itu kita tunggu si bayi untuk vaksi luar. Setelah bayi memutar vaksi luar sendiri, kemudian tangan kita, terutama tangan dominan, berada di atas parental seperti ini. Kemudian kita bantu si bayi untuk mengeluarkan bahu atas. Kita
tarik perlahan, pelan-pelan. Kita tarik sampai nampak bahu atasnya. Setelah nampak bahu atas, tangan dominan kita pindahkan ke bagian bawah. Seperti ini. Kemudian tangan dominan kita ini kita pindahkan ke bagian bawahnya seperti ini. Kita balikkan. Kemudian kita lihat bagian bawah, sudah nampak bagian bahunya sampai seperti ini. Lihat bagian bawah, sudah nampak bagian bahunya sampai seperti ini. Lalu kita periksa apakah dia terlilit tali pusat. Bila terlilit, kita lepaskan tali pusat. Kemudian kita tunggu bayi sampai keluar semua bagian tubuh. Setelah bayi lahir, kita letakkan di bagian atas ibu, perut atas ibu yang telah kita sediakan kain. Kemudian kita lap sampai bersih. Karena ini sudah basah, maka kita ganti. Setelah kita lap dan sudah kita ganti dengan bahan atau kain yang baru, tidak basah, kemudian kita angkat kembali si bayi, kita telungkupkan seperti ini di perut ibu supaya dia mencari ASI ibu. Tangannya kita rentangkan seperti ini ya, sambil kita tutup tubuh si bayi supaya hangat, tidak kedinginan. Kita biarkan dia mencari puting susu ibu dan menyusu selama 1 jam. Setelah itu kita tali pusat bayi kita tarik-tarik seperti ini atau kita tekan seperti ini dari 1. Kemudian kita ambil arteri klem. Kita jepit. Setelah itu yang tengahnya kita tekan juga supaya kita menjepitnya atau nanti memotong tali pusat tidak kecipratan darah. Kita ambil, kita kasih jarak ya dari arteri klem 1 ini sampai 2 cm saja. Kita ambil arteri klem 1 lagi. Kemudian kita jepit. Setelah dua-duanya terjepit, kita ambil gunting dan kita gunting. Setelah tali pusat terputus, kita biarkan tali pusat yang 1. Kemudian kita pasang umbilical cord ke tali pusat si bayi. Seperti ini. Usahakan ini kita tekan supaya tidak ada darah yang keluar lagi. Kita pastikan. Kemudian kita jepit sampai bunyi. Setelah itu kita biarkan. Setelah tadi kita melepaskan tali pusat si bayi dengan tali pusatnya yang menyatu satu lagi, kemudian kita suntikkan si ibu dengan suntik oksitosin. Supaya apa? Supaya agar plasenta lebih cepat keluar. Kemudian kita suntikkan suntik oksitosin di bagian paha ibu dengan
jenis suntik IM, intramuskular. Setelah disuntikan, kita perhatikan tali pusat yang kita gunting tadi. Apakah dia semakin panjang? Bila semakin panjang, kita geser lagi arteri klem sebanyak 5 cm. Dengan kita tekan supaya darah yang keluar tidak muncrat nantinya. Kita pindahkan lagi arteri. Setelah tadi kita ukur 5 cm, kita lihat lagi apakah tali pusat semakin panjang. Maka tali pusat semakin panjang, itu artinya plasenta akan keluar. Kita buka lagi arteri, kemudian kita ukur lagi sampai 5 cm dan kita jepit. Kita jepit lagi pakai arteri klem. Setelah itu, kita tunggu lagi apakah tali pusat keluar lagi semakin panjang. Kemudian kita ukur kembali sampai 5 cm. Kita pindahkan arteri. Kemudian kita lihat lagi apakah arteri keluar, apakah tali pusat dan plasenta keluar. Bila plasenta sudah terlihat dan sudah keluar, kita tangan dominan kita mengambil plasenta, memasukkan ke dalam tangan kita seperti ini yang non dominan, dan yang satunya memasukkan. Kita ambil plasenta secara perlahan-lahan. Kemudian setelah keluar, kita masukkan ke piring plasenta. Setelah plasenta keluar, kita tunggu selama 15 detik sambil perut ibu kita tekan atau kita meses pelan-pelan selama 15 detik. Apakah terjadi perdarahan lagi atau tidak? Bila tidak, kemudian dijahit, lalu kita pakaikan pembalut, kemudian kita bereskan si ibu dan kita bereskan bayi, serta merapikan pakaian bawah ibu, kita pasangkan, lalu kita tutup. Setelah kita menyiapkan atau membereskan pasien serta bayi dan ibu, kemudian kita merendam sarung tangan yang sudah terkontaminasi oleh darah dengan larutan klorin 0,9% selama 10 menit, serta barang-barang yang sudah kita pakai, serta alat-alat yang sudah kita pakai seperti koher, arteri, dan direndamkannya secara terbuka seperti ini. Kita buka seperti ini, semua direndam terbuka di larutan klorin 0,9 sampai 10 menit. Bila lewat, maka di dalam alat tersebut nanti akan timbul karat. Setelah itu, kita mencuci tangan kembali dan membereskan alat, kemudian kita mendokumentasikannya kepada pasien. Baik Ibu, selamat atas kelahiran anak Ibu yang pertama, berjenis kelamin putri dan berat 3.200 serta tingginya 49 ya Ibu. Selamat.
Sekianlah hasil dari video saya. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan beri komentar untuk partisipasi dalam video saya kali ini. Terima kasih dan saya ucapkan salam sehat.